Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan kita kali ini kita akan bahas mengenai matrik. Ya, seperti kita bahas sebelumnya bahwa persamaan yang membentuk satu sistem persamaan linear kita lakukan penyelesaian, kita sebut sebagai manipulasi, dan proses penyelesaiannya kita selesaikan dengan menyajikannya dalam bentuk matrik. Dan dengan matrik penyelesaian itu menjadi lebih mudah, lebih efisien. Coba lihat bahwa ke awal kita melihat bahwa adanya satu fenomena, adanya satu kejadian pekerjaan seperti garis ataupun pekerjaan itu sendiri yang nanti Anda bisa mereview kembali. Kemudian pekerjaan itu disajikan dalam bentuk persamaan, beberapa persamaan membentuk satu sistem. Kemudian itu diselesaikan, dicarikan solusi karena dia adalah pekerjaan. Nah, cara mencari solusi awalnya masih berupa persamaannya, kemudian kita ambil saja koefisiennya dan dia membentuk matrik. Nah, sekarang bahasan kita adalah di bahasan matrik itu sendiri. Apakah masih ada kaitannya dengan SPL kemarin? Masih, hanya kita akan fokus dulu di matrik. Dan materi ini masih mengulang materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa yang otomatis pernah menjadi siswa di SMP atau SMA. Seperti itu. Anda mengacu ke buku Aljabar Matrik. Ini buku J. Leon kita. Dan kalau memang terlalu kecil di layar Anda, karena mungkin Anda pakai HP atau gimana, tolong download bukunya dan Anda print saja sehingga Anda bisa melihat langsung di bukunya. Saya sengaja menggunakan buku agar ada penjelasan yang rinci mengenai sesuatu dan lain halnya. Kalau menggunakan slide, maka slide itu hanyalah berupa pointer-pointer dan tidak ada penjelasan rinci. Penjelasan rinci ada dijelaskan. Ya, jadi tolong di print bukunya. Kalau yang belum punya print outnya, kalau yang sudah punya kopiannya ya tinggal buka buku. Jadi jangan melihat di slide ini. Kalau Anda melihat di slide ini akan kecil sekali, apalagi dibukanya di HP, ya, pasti layarnya kecil. Dan buku ini juga ketika kita copy, kita jadikan digital, ini juga memang tulisannya lebih kecil dari biasanya. Ya, nanti mohon ini kalau akan saya upload dengan resolusi yang tinggi agar ketika di zoom lebih jelas, maka filenya akan membesar. Jadi semua kita melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jadi gunakan buku sambil menjelaskan, atau ya pokoknya buku Anda sudah punya fotokopiannya atau Anda mencetak file yang sudah saya upload gitu. Nah, kemarin kita udah kenal matrik, kita tahu matrik echelon ya hari ini ya. Kemudian kita tahu matrik, bentuk matrik seperti ini, notasi matrik, perhatikan ya. Kita akan bahas banyak tentang aljabar matrik. Oke. Nah, ini notasi matrik kita mengulang dulu ya. Apa itu notasi matrik? Maaf, bentar. Notasi matrik seperti ini. Dan biasanya matrik kita simbolkan dengan huruf besar ya. Kemudian kalau elemen matrik kita simbolkan dengan huruf kecil, misalnya matrik A. Ini nama matriknya. Saya pikir pointer saya jelas ya, sekarang agak besar. Kemudian ini elemennya, di mana elemen matrik itu akan berkait dengan baris, ini baris.
dan berkait dengan kolom di kolom. Nah, penyebutannya itu didahulukan baris baru menyebutkan kolom. Jadi akan menyebutkan baris keberapa. Ini baris pertama, baris kedua, baris ke M, sedangkan ini kolom pertama. Lihat kolom di elemen kedua, sedangkan baris berada di elemen pertama. Ini saya perbesar sekarang, ya kan? Nah, baris elemen pertama dari indeks, ini baris kedua, baris ini baris ke M, ini kolom pertama, ya, di elemen kedua disebutkannya, kolom kedua sampai kolom ke N. Inilah matrik, ya. Sehingga kalau kita ringkas, matrik A itu pula elemen A kecil IJ, ya kan? I menunjukkan baris ke, J menunjukkan kolom ke, ya. Semua nama matriknya huruf besar, nama elemennya huruf kecil. Jadi kalau kita menyebutkan matrik huruf besar, kolomnya huruf kecil. Ingat ya, matrik huruf besar, kolomnya huruf kecil, elemennya huruf kecil. Kemudian elemennya itu akan disebutkan posisinya berupa baris dan kolom. Posisinya berupa baris dan kolom. Baris dulu disebutkan baris keberapa, baru kolom keberapa. Itu matrik. Oke, bisa diikuti. Nah, kemudian matrik itu ukurannya M kali N biasanya, ya kan? M kali N. Berarti dia kalau M itu baris, biasanya baris dulu dan baru kolom. Makanya ukuran matrik berapa? M kali N. Apa artinya? M itu barisnya dulu, baru kolomnya. Nah, ada nama lain yaitu vektor. Apa itu vektor? Vektor pasti kita masih ingat dulu fisika. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, besar dan arah. Namun di penulisannya, penyajiannya, kita akan lihat bahwa vektor adalah besaran, vektor adalah matrik. Vektor adalah matrik yang hanya mempunyai satu kolom atau satu baris saja. Jadi vektor adalah matrik. Vektor adalah matrik yang memiliki satu baris atau satu kolom, gitu. Jadi vektor itu apa? Matrik yang memiliki hanya satu baris atau satu kolom. Nah, aslinya dalam kebanyakan penulisan, vektor itu satu kolom, gitu. Vektor itu berbentuk kolom. Cuma nanti di buku banyak akan ditulis vektor itu berupa baris. Kenapa? Menghemat space, menghemat ruang penulisan, gitu. Jadi nanti kita akan tahu bahwa ada vektor. Vektor itu apa? Matrik yang satu baris atau satu kolom. Nah, tapi ada juga nama. Kalau tadi kan saya sebutkan bahwa vektor itu asalnya dia ditulis dalam bentuk kolom, jadi satu kolom saja. Namun ada vektor yang bentuk baris disebut vektor baris atau row vektor, dan vektor yang ditulis dalam kolom disebut kolom vektor, ya. Jadi ada matrik, ada vektor. Oke, ada matrik, ada vektor. Jadi nanti kita akan menyebut matrik itu adalah susunan vektor-vektor, karena matrik M kali N dan terdiri dari vektor-vektor kolom atau vektor-vektor baris. Oke, sampai di sini dulu. Ada istilah untuk menyebut vektor-vektor kolom. Nih, himpunan matrik N kali 1, N-nya kan baris ya, kali 1 berarti ini vektor kolom. Dari bilangan real itu disebut ruang N dari Euclid atau Euclidean N space, ruang Euclid, disebut ruang Euclid. Kalau di buku Howard Anton, maka ada satu bab awal menjelaskan itu, ruang Euclid dulu akan dijelaskan nanti. Baru nanti dia menjelaskan ruang vektor secara umum, gitu. Karena ya kita akan bicara ruang nanti, tapi kita sekarang bicara bahwa ada himpunan matrik-matrik
himpunan vektor-vektor yang dibentuk dari vektor-vektor dari bilangan real. Itu disebut ruang Euclid atau kita sebut Rn. Ya, kalau ini bayangkan adanya koordinat misalnya dua dimensi gitu ya, kita pasti punya dua elemen, dan dua elemen itu sebenarnya lebih biasanya itu yang formal xy, x-nya di atas, y-nya di bawah. Nah, itu disebut ruang Euclid gitu. Dan maka di sini disebutkan bahwa karena vektor itu asalnya berbentuk kolom, maka kata kolom dihilangkan, sehingga elemen-elemen dalam Rn itu disebutnya vektor-vektor saja, tidak kita sebut sebagai vektor kolom. Seperti itu ya. Contoh, kita punya berapa dimensi misalnya ya. Kita akan menulis x, y, z, atau karena kalau dimensi besar bukan x, y, z lagi, tapi kita sebut x1, x2 sampai xn. Seperti ini. Ya. Dan kita akan menulisnya seperti ini, gitu. Oke. Nah, itu contoh matrik ya. Penulisan bentuk lain adalah ketika kita menunjukkan suatu matrik dan kita hanya pengen menyebutkan baris atau kolom tertentu. Misalnya baris ke I tapi semua kolom kita sebutkan, atau baris ke atau kolom ke C tapi semua barisnya kita sebutkan, maka penulisannya seperti ini. Jadi A ini elemen ya, baris ke I kita perbesar. Yo, kok susah. Nih, kita bisa lihat ya, baris elemen ke A ya. Maaf. Ini elemen ke A, baris ke I untuk semua kolom, atau elemen ke A untuk semua baris kolom ke C ya. Seperti ini kita lihat, ini A, I, C gitu. Nah, ini kolom semua baris, ini untuk baris tertentu semua kolom ya, gitu. Jadi penulisan ini akan kita pahami. Oke, kita akan melihat penulisan-penulisan itu. Nah, nanti kita lanjutkan ke beberapa hal tentang matrik, beberapa definisi tentang matrik.